Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan filsafat ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan filosofis dalam ilmu fisika, biologi, dan psikologi. Baik, kita coba untuk mencermati perdebatan yang berlangsung dalam teori Newton dan versus Leibniz itu. Nah, menurut Newton, pemikirannya itu berdasar pada prinsip filsafat alam, yaitu mengacu pada konsep tentang ruang absolut. Lalu ditegaskan juga bahwa ruang itu memiliki eksistensi mutlak di atas relasi spasial benda-benda. Lalu ruang ini merupakan wadah tiga dimensi, analoginya seperti wadah sereal dan sebagainya. Nah, sementara konsep dasar dari Leibniz itu membantah konsep ruang absolut menurut Newton itu. Menurut Leibniz, ruang ada karena totalitas relasi spasial antar benda. Nah, ruang tercipta ketika Tuhan menciptakan benda-benda. Ini sebagai analogi kontrak. Nah, kembali pada pandangan Newton, membedakan ada dua macam gerak, yaitu gerak relatif dan gerak absolut. Gerak relatif dalam hal ini adalah gerak sebuah objek terhadap benda lain. Sedangkan gerak absolut itu adalah gerak sebuah objek terhadap ruang absolut. Nah, sehubungan dengan pandangan Newton tersebut, Leibniz bersepakat ada perbedaan antara gerak relatif dan gerak absolut, iya. Tetapi ada ketidaksepakatannya bahwa gerak absolut nggak ada kaitan dengan ruang absolut. Dan ini berdasarkan pada prinsip persamaan, ya, yaitu jika ada dua objek yang memiliki atribut yang sama, bisa jadi keduanya adalah satu objek yang sama. Nah, dari kecepatan gerak benda tidak mungkin diukur dari ruang absolut, tetapi yang mungkin diukur terhadap benda lain. Leibniz menegaskan bahwa ruang absolut sebenarnya adalah ruang kosong. Nah, itu perdebatan yang berlangsung dalam hal ini adalah konsep dasar Newton versus Leibniz tentang ruang. Berikut kita coba masuk pada permasalahan filosofis dalam biologi. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan masalah klasifikasi. Nah, seperti kita tahu, fungsi utama dari klasifikasi adalah untuk menyampaikan informasi. Klasifikasi ini menimbulkan beberapa persoalan filosofis yang menarik, seperti nanti kita akan coba ikuti. Bahwa setiap himpunan objek secara prinsip itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, dalam beberapa versi. Nah, pertama-tama kita coba cermati sistem Linnean. Sistem Linnean ini digunakan untuk mengklasifikasikan tumbuhan dan binatang dari hierarki yang rendah menuju pada hierarki yang puncak. Organisme itu akan diklasifikasikan pertama-tama adalah spesies, lalu di atasnya ada genus, di atasnya lagi ada familia, di atas familia ada ordo, di atas ordo ada kelas, dan di atas kelas itu ada filum, dan lalu puncak dari hierarki itu adalah kingdom. Nah, manusia, spesiesnya Homo sapiens, ini sebagai spesies yang bertahan dalam genus homogenus. Sedangkan spesies lain yang tidak bisa bertahan, maksudnya punah, adalah ebilis. Nah, pertanyaannya, mengapa klasifikasi biologi versi Linnean ini harus hierarkis? Nah, kembali pada klasifikasi sistem Linnean tadi yang bercorak hierarkis, itu menghasilkan ada 5 kingdom. Ya, kingdom Animalia,
binatang, lalu Plantea, ini tumbuh-tumbuhan, fungi, jejamuran, ya, Monera, dan Protista. Pengklasian dalam sains itu pada kenyataannya bisa hierarkis tapi juga bisa non-hierarkis. Lalu, apa yang menjadi landasan dari biologi modern itu adalah mengacu pada teori evolusi Darwin. Dan sehubungan dengan itu, dua aliran taksonomi baru muncul. Di satu sisi adalah Cladis dan di sisi lain adalah ahli genetika. Nah, kalau kita coba merangkum masalah filosofis dalam klasifikasi ini, klasifikasi biologis ini, pertama adalah masalah spesies, dan kedua adalah mengatur sekelompok spesies itu ke dalam taksa yang lebih tinggi. Kunci utama dari ahli pengklasifikasi makhluk hidup adalah bahwa semua taksonomi menjadi genus mereka, familia, superfamilia, dan sampai pada apapun itu harus bersifat monofiletik. Nah, artinya satu kelompok monofiletik ini adalah satu yang berisi spesies leluhur dan semua keturunannya, dan tidak ada tercampur dengan yang lain. Nah, kelompok monofiletik itu datang dari berbagai ukuran. Pertama, ahli pengklasifikasian makhluk hidup, dan yang kedua itu ahli genetika. Para ahli pengklasifikasian makhluk hidup berpendapat bahwa cara mereka mengklasifikasi adalah tujuan, sedangkan klasifikasi bagi ahli genetika tidak. Ada beberapa kebenaran dalam anggapan ini. Bagi ahli genetika, dasar klasifikasi mereka adalah kemiripan, similarities, antara spesies itu. Dan penilaian kemiripan selalu agak subjektif. Dua spesies akan jadi mirip satu sama lain dalam beberapa hal, tetapi tidak pada hal yang lain. Misalnya, dua spesies serangga secara anatomis sangat mirip, tetapi sangat beragam dalam kebiasaan makan mereka. Jadi, poin mana yang harus kita ambil dalam membuat penentuan kemiripan itu? Masalah yang dihadapi ahli pengklasifikasi makhluk hidup adalah bahwa dalam rangka untuk membangun klasifikasi menurut prinsip kladistik, kita perlu menemukan hubungan filogenetik antara spesies yang akan diklasifikasikan. Nah, meskipun kesulitan menempatkan pengklasifikasian ini dalam praktek, dan meskipun fakta ahli pengklasifikasian sering merekomendasikan revisi yang cukup radikal dari kategori taksonomi tradisional, tetapi semakin banyak ahli biologi untuk melihat kembali sudut pandang pengklasifikasian mereka. Hal ini terutama karena klasifikasi itu bebas dari ambiguitas dengan cara pendekatan genetika, dan pendekatan lainnya itu tidak termasuk prinsip taksonomi yang benar-benar jelas. Sistem linear disajikan naturalis dengan baik selama ratusan tahun dan terus digunakan sampai saat ini. Landasan biologi modern adalah teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa spesies kontemporer memang berasal dari spesies leluhur. Teori ini kontras dengan pandangan Alkitab yang menginspirasi bahwa setiap spesies diciptakan secara terpisah oleh Tuhan. Dan perbedaan itu jelas di dalam pandangan menurut Cladis, bahwa klasifikasi biologis harus mencoba untuk mencerminkan hubungan evolusi antar spesies. Nah, berbeda dengan pandangan Cladis ini adalah menurut ahli genetika, bahwa klasifikasi dapat dan harus benar-benar terpisah dari pertimbangan evolusi. Lalu ada kelompok ketiga, ialah ahli taksonomi evolusi, yang mereka mencoba menggabungkan unsur-unsur dari kedua pandangan tersebut. Untuk memahami perdebatan antara kladistik dan penestik, kita harus membagi masalah klasifikasi biologis ini menjadi dua. Pertama, ada masalah bagaimana untuk memilah organisme menjadi spesies yang dikenal dengan masalah spesies. Nah, masalah ini belum dapat diselesaikan, tetapi dalam praktiknya ahli biologi sepakat tentang bagaimana untuk membatasi spesies. Kedua, ada masalah bagaimana untuk mengatur sekelompok spesies dalam taksa yang lebih tinggi. Ini menawarkan solusi untuk masalah pertama. Nah, seperti yang terjadi, Cladis dan ahli genetika sering tidak sepakat tentang masalah spesies, tetapi perdebatan mereka
terutama kekhawatiran tentang taksa yang lebih tinggi. Jadi untuk saat ini kita mengabaikan masalah spesies, kita mengasumsikan bahwa organisme telah dialokasikan untuk spesies dengan cara yang memuaskan. Nah, untuk fokus pada hal ini ada contoh sebagai berikut. Manusia, simpanse, gorila, bonobo, orangutan, dan owa itu lazim digolongkan bersama sebagai anggota dari superfamili hominoid. Tetapi babun tidak dipandang sebagai hominoid. Pertanyaannya mengapa? Nah, apa pembenaran untuk menempatkan manusia, simpanse, gorila, dan lain-lain itu dalam satu kelompok, tetapi di situ tidak mengandung babun? Kladistik setuju bahwa babun itu harus dikeluarkan dari kelompok yang berisi manusia, simpanse, gorila, dan lain-lain. Tetapi pembenaran untuk ini tidak ada hubungannya dengan persamaan atau ketidaksamaan antara spesies. Intinya bahwa spesies hominoid lebih erat terkait satu sama lain daripada salah satu dari mereka di antara babun itu. Tapi apa sebenarnya artinya ini? Kemudian kita beralih pada persoalan filosofis dalam psikologi. Pekerjaan utama psikolog untuk memahami bagaimana manusia mengelola untuk melakukan tugas-tugas kognitif yang mereka lakukan. Nah, dengan tugas kognitif tidak hanya berarti hal-hal seperti memecahkan teka-teki silang, tetapi juga tugas-tugas yang lebih biasa seperti menyeberang jalan dengan aman, memahami apa yang orang lain katakan, mengenali wajah orang lain, memeriksa perubahan seseorang di tempat tertentu, toko misalnya. Nah, itu semua manusia mampu melakukan tugas-tugas kognitif yang kompleks dengan mudah. Dan mencoba untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi adalah masalah sentral dari disiplin yang dikenal sebagai psikologi kognitif. Contoh kasus, secara luas diyakini bahwa ada modul khusus untuk akuisisi bahasa. Pandangan ini berasal dari karya ahli linguistik Noam Chomsky. Chomsky bersikeras bahwa anak tidak belajar berbicara dengan sengaja mendengar percakapan orang dewasa dan kemudian menggunakan kecerdasan umum untuk mencari tahu aturan bahasa yang diucapkan. Tidak. Tetapi ada yang berbeda perangkat akuisisi bahasa pada setiap anak manusia yang beroperasi secara otomatis dengan fungsi tunggal untuk memungkinkan dia belajar bahasa. Chomsky membuat berbagai bukti yang mengesankan untuk hal ini, termasuk misalnya fakta bahwa anak-anak dengan kecerdasan umum yang sangat rendah itu pun dapat belajar berbicara dengan baik. Kemudian contoh kasus berikut adalah studi pasien dengan kerusakan otak. Jika pikiran manusia bertujuan umum pemecahan masalah, kita akan mengharapkan kerusakan otak untuk mempengaruhi semua kapasitas kognitif kurang lebih sama. Tetapi itu bukan apa yang kita temukan. Tetapi sebaliknya, kerusakan otak sering merusak beberapa kapasitas kognitif itu. Misalnya kerusakan pada bagian otak yang dikenal sebagai darah Wernicke membuat pasien tidak dapat memahami pembicaraan meskipun mereka masih mampu berbicara fasih, kalimat-kalimat gramatikal. Nah, hal ini jelas menunjukkan bahwa ada modul terpisah untuk produksi kalimat dan pemahaman. Dan hal ini menjelaskan mengapa hilangnya kapasitas otak yang terakhir itu tidak berarti menghilangkan kapasitas sebelumnya. Demikian pembahasan kita tentang beberapa masalah filosofis yang kita bisa cermati di dalam ilmu fisika, terutama terkait perdebatan tentang teori ruang antara Newton dan Leibniz. Yang kedua adalah persoalan filosofis tentang klasifikasi dalam biologi. Dan yang terakhir kita bahas tadi adalah dalam psikologi kognitif. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang datang dan salam sehat.